Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmat Sari, merupakan salah satu taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan baronang, yang mana kami beranggotakan Bayu Rahmat Sari, saya sendiri, Ini Rehalat, Midi Inai, dan Saida Nawarisa, yang merupakan taruna dan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Ikan baronang dapat dibudidayakan pada wadah terkontrol seperti KJA. Ikan baronang merupakan salah satu jenis ikan ekonomis penting dalam budidaya. Prospek pasar terjamin dan berkembang sangat pesat. Ikan baronang mempunyai responsif terhadap pakan buatan serta memiliki laju pertumbuhan yang relatif tinggi yang menarik para pembudidaya untuk membudidayanya. Adapun tujuannya untuk mengetahui cara budidaya ikan baronang atau Siganus guttatus. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi dan morfologi ikan baronang yang menurut Kordi 2005. Seperti tertera di atas, ikan baronang termasuk dalam filum Chordata, kelas spesies, ordo Perciformes, family Siganidae, genus Siganus, spesies Siganus guttatus, yang dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya yaitu morfologi ikan baronang dengan nama latin Siganus guttatus. Ikan ini memiliki bentuk tubuh lebar dan pipi, serta ditutupi oleh sisik-sisik halus, kemudian mempunyai duri-duri yang berbisa yang terdapat pada 13 duri keras sirip punggung, 4 duri keras sirip perut, dan 7 duri keras sirip dubur. Warnanya bervariasi, umumnya kecoklatan sampai hitam kehijau-hijauan. Pada bagian punggung terdapat bintik putih, coklat, kelabu atau emas, sedangkan pada bagian perut kadang-kadang sisik kapur dan kelihatan seperti garis-garis, serta memiliki warna yang berubah-ubah dengan cepat sesuai dengan kondisi lingkungan untuk menghindarkan diri dari bahaya atau musuh. Itu budidaya ikan baronang. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu pemilihan lokasi. Untuk mencapai produksi jenis komoditas budidaya laut secara optimal, memerlukan pencermatan dalam penentuan lokasi sehingga perlu mempertimbangkan dari aspek teknis maupun non-teknis. Untuk aspek teknis sendiri, perairan atau lokasi yang dipilih harus terlindung dari pengaruh angin, musim dan gelombang. Pergerakan air harus cukup baik dengan kecepatan arus antara 20-40 cm per detik. Lokasi harus bebas dari pengaruh pencemaran atau polusi baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Kemudian lokasi juga harus bebas dari hama seperti ikan-ikan yang buas atau binatang yang selain potensial mengganggu atau predator. Kemudian memenuhi persyaratan kualitas air yang baik untuk pertumbuhan ikan dengan kadar garam berkisar antara 27 sampai 32 ppt, suhu berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius, oksigen berkisar antara 7 sampai 8 ppm serta nitrat 0,9 sampai 3,2 ppm dan fosfat 0,2 sampai 0,5 ppm. Sedangkan untuk persyaratan non-teknis harus memperhatikan sektor-sektor yang berkaitan dengan kebijaksanaan penggunaan lahan dalam hubungan dengan kepentingan sektor lain seperti pariwisata, pelayaran, dan lain-lain. Metode budidaya ikan baronang di laut dapat dilakukan dengan metode keramba jaring apung atau KJA, yaitu wadah atau tempat budidaya ikan yang terbuat dari bahan jaring yang digantungkan pada kerangka atau rakit di laut. Berikutnya yaitu pengolahan budidaya. Yang pertama persyaratan benih, yang kedua penyediaan benih. Untuk persyaratan benih sendiri, bentuk badan harus normal, tidak cacat atau sakit. Kemudian gerakan lincah serta mempunyai respon yang tinggi terhadap pakan yang diberikan. Kemudian penyediaan benih. Untuk penyediaan benih ikan baronang yang digunakan dalam usaha budidaya berasal dari hasil tangkapan ikan di alam. Benih ikan baronang dapat diperoleh dengan jumlah besar pada saat musim puncak benih. Yang pertama persyaratan pakan, yang kedua penanganan pakan. Nah, untuk persyaratan pakan, salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan pertumbuhan ikan yang dipelihara
adalah faktor ketersediaan pakan. Pakan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga perlu diperhatikan komposisi dan jumlah nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan untuk ikan untuk pertumbuhan. Kemudian penanganan pakan. Untuk menjaga kualitas pakan yang diberikan untuk budidaya ikan baronang, perlu diperhatikan penanganan terhadap pakan yang digunakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan pakan antara lain adalah tempat penyimpanan pakan harus bersih serta kering. Teknologi budidaya. Yang pertama, pola produksi. Dalam usaha budidaya ikan laut, pengaturan pola tanam perlu disesuaikan dengan ketersediaan seperti benih dan pakan, dan pengaruh dari musim serta ketersediaan pasar. Kemudian cara penebaran benih. Sebelum benih ditebar, perlu diaklimatisasikan atau proses penyesuaian lingkungan dari lingkungan lama ke lingkungan yang baru terlebih dahulu. Kemudian secara perlahan-lahan ditebarkan ke dalam wadah budidaya. Penebaran sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Kemudian cara pemberian pakan. Jenis pakan yang digunakan pada budidaya ikan baronang adalah pelet kering dengan jumlah sebanyak 2% dari berat badan ikan setiap hari. Frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Konversi pemberian pakan dengan menggunakan pelet biasanya 1:4. Berarti untuk memperoleh berat ikan 1 kg dibutuhkan pelet sebanyak 4 kg. Manajemen budidaya. Permasalahan yang sering ditemui pada pemeliharaan ikan di laut dengan jaring apung adalah pengontrolan penempelan oleh organisme penempel pada sarana yang digunakan seperti kerangka, rakit, kurungan apung, dan pelampung. Penempelan organisme tersebut akan mengganggu pertukaran air dan menyebabkan kurungan bertambah berat. Untuk menanggulangi organisme penempel ini, maka perlu dilakukan pembersihan terutama kurungan secara periodik, paling sedikit 1 bulan sekali, atau tergantung pada banyak sedikitnya organisme penempel. Sedangkan untuk pembersihan kurungan dilakukan dengan menyikat atau dengan menggunakan mesin semprot jaring. Hama dan penyakit. Hama yang sering mengganggu budidaya ikan baronang laut adalah berupa hewan, binatang, atau pengganggu lainnya seperti burung dan lincah. Hama dapat menyerang dan membuat kerusakan pada kurungan ikan. Pengganggu hama dapat dilakukan dengan cara menutup bagian atas kurungan dengan jaring serta memagar atau melingkari kurungan. Penyakit dan pencegahannya. Untuk mengetahui jenis penyakit dan cara pencegahannya, diperlukan diagnosa penyakit. Penanganan hasil panen ada 2, panen total dan panen sebagian. Panen ikan baronang dilakukan setelah masa pemeliharaan 4 sampai 6 bulan setelah penebaran. Panen dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama, panen sebagian dilakukan dengan cara memanen ikan yang telah berukuran tertentu tergantung kebutuhan pasar dengan menggunakan serok, lampit, atau alat tangkap. Yang kedua, panen seluruhnya dilakukan dengan cara memanen hasil budidaya sekaligus dengan cara menarik atau mengangkat sebagian jaring ke arah suatu sudut sehingga akan terkumpul pada suatu tempat dan kemudian diambil dengan menggunakan serok, lambit, atau alat tangkap. Sekian penjelasan singkat dari anggota kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Serta apabila ada salah kata selama kami menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.